Selamat siang untuk Bapak dan untuk teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Yunita Febrianti Samosir, saya dari kelas Santa Clara. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang sejarah masuknya Gereja Katolik di Indonesia. Namun sebelum kita membahasnya lebih dalam, kita harus tahu terlebih dahulu apa dan bagaimana sebenarnya Gereja Katolik itu secara umum dan secara mendunia. Menurut tradisi Katolik, Gereja Katolik didirikan oleh Yesus Kristus. Kitab Suci Perjanjian Baru menceritakan kisah dan ajaran Yesus, bagaimana ia memilih ke-12 rasulnya, serta mengamanatkan kepada mereka untuk melanjutkan karya penyelamatannya. Gereja Katolik mengajarkan bahwa peristiwa turunnya Roh Kudus atas para rasul, atau yang sering kita sebut dengan peristiwa Pentakosta, menandai permulaan berdirinya gereja. Umat Katolik yakin bahwa Petrus adalah uskup Roma yang pertama, sekaligus rasul yang menahbiskan Linus menjadi uskup Roma yang berikutnya. Dengan kata lain, Kristus menetapkan Petrus menjadi cadas yang melandasi dan menjadi pondasi gerejanya, karena Petrus mengakui Yesus sebagai Almasih. Sejarah Gereja Katolik berpangkal pada pribadi Yesus Kristus sendiri yang merupakan kesinambungan dari jemaat Kristen perdana yang dibentuk oleh murid-murid Yesus. Gereja Katolik memuliakan uskup-uskupnya sebagai pengganti para rasul Yesus. Gereja Katolik ini mendefinisikan bahwa misi mereka adalah memberitakan Injil Yesus Kristus, memberikan pelayanan sakramen-sakramen, dan melakukan karya amal. Gereja ini menjalankan program-program dan lembaga-lembaga sosial di seluruh dunia, termasuk sekolah, universitas, rumah sakit, misi-misi perumahan, serta organisasi-organisasi seperti Catholic Relief Service, Caritas Internasional, dan Catholic Charities yang membantu kaum papa, keluarga-keluarga, orang jompo, dan orang-orang sakit. Sejarah awal masuknya Gereja Katolik ke Indonesia berawal dari kedatangan bangsa Portugis ke Kepulauan Maluku. Orang pertama yang menjadi penganut agama Katolik di Indonesia merupakan orang Maluku. Kolano atau kepala kampung, yang sekarang disebut Maluku Utara, yang dibaptis bersama seluruh warga kampungnya pada tahun 1534 setelah menerima pemberitaan Injil dari Gonzalo Veloso, seorang saudagar Portugis. Ketika itu, para pelaut Portugis baru saja menemukan kepulauan rempah-rempah itu, dan bersamaan dengan para pedagang dan serdadu-serdadu, para imam Katolik juga datang untuk menyebarkan Injil. Salah satu pendatang di Indonesia pada masa itu adalah Santo Franciscus Xaverius, yang pada tahun 1546 sampai 1547 datang mengunjungi Pulau Ambon, Saparua, dan Ternate. Ia juga membaptis beberapa ribu penduduk setempat di tempat itu. Perkembangan dan berdirinya Gereja Katolik di Indonesia memasuki babak baru ketika kedatangan dan kekuatan militer VOC di Indonesia pada tahun 1619 sampai 1799 akhirnya merebut monopoli perdagangan rempah-rempah dari bangsa Portugis dan praktis menegakkan hegemoni politik di Indonesia. Gereja Katolik dilarang secara mutlak melakukan kegiatan misi dan hanya bertahan di beberapa wilayah yang tidak termasuk dalam lingkup pengaruh VOC, seperti Flores dan Timor. Para penguasa VOC beragama Protestan, maka mereka mengusir imam-imam Katolik yang berkebangsaan Portugis, serta menggantikan mereka dengan pendeta-pendeta Protestan dari Belanda. Banyak umat Katolik yang kemudian diprotestankan saat itu, seperti yang terjadi dengan komunitas-komunitas Katolik di Ambonia. Imam-imam Katolik di Indonesia diancam hukuman mati kalau ketahuan berkarya di wilayah kekuasaan VOC. Pada tahun 1624, Pastor Egidius dibunuh di Kastel Batavia pada zaman pemerintahan Gubernur Jenderal Jan Pieterszoon karena mengajar agama dan merayakan misa kudus di penjara. Pastor de Rhodes, seorang Yesuit Prancis, pencipta huruf abjad Vietnam, dijatuhi hukuman berupa menyaksikan pembakaran salib dan alat-alat peribadatan Katolik di bawah tiang gantungan, tempat 2 orang pencuri baru saja digantung. Lalu, Pastor Rhodes kemudian diusir pada tahun 1646. Johannes Kaspas, seorang Austria, terpaksa meninggalkan Batavia karena usahanya dipersulit oleh pejabat-pejabat VOC akibat bantuan yang ia berikan kepada beberapa imam Katolik yang singgah di pelabuhan Batavia.
Ia pindah ke Maluku, masuk Serikat Yesus, dan meninggal sebagai seorang martir di Vietnam pada tahun 1737. Pada abad ke-18, Eropa Barat diliputi perang dahsyat antara Prancis dan Britania Raya bersama sekutunya masing-masing. Simpati orang Belanda terbagi menjadi dua, ada yang memihak Prancis dan ada juga yang memihak Britania, sampai negeri Belanda kehilangan kedaulatannya. Pada tahun 1806, Napoleon Bonaparte mengangkat adiknya, Louis Napoleon, seorang Katolik, menjadi Raja Belanda. Pada tahun 1799, VOC bangkrut dan dinyatakan bubar. Utang-utang dan hak-hak VOC diambil alih oleh Kerajaan Belanda. Perubahan politik di Belanda, khususnya kenaikan tahta Raja Louis, seorang Katolik, membawa pengaruh yang cukup positif. Semangat revolusi Prancis, yang merupakan kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan, merembes ke kalangan pemerintahan Belanda. Kebebasan umat beragama mulai diakui pemerintah. Hal itu terbawa ke bumi Nusantara yang kemudian disebut Hindia Belanda. Pada tanggal 8 Mei 1807, Paus Pius ke-7, pimpinan Gereja Katolik Roma, mendapat persetujuan Raja Louis Napoleon untuk mengaktifkan kembali karya misi di Hindia Belanda dan mendirikan Prefektur Apostolik Hindia Belanda di Batavia pada Gubernur Jenderal Denles. Gubernur Jenderal Denles berkuasa pada tahun 1808 hingga 1811. Kebebasan beragama mulai diberlakukan, walaupun untuk umat Katolik masih mendapatkan sedikit halangan atau kesukaran. Imam Katolik pada saat itu hanya 5 orang untuk 9.000 umatnya, yang hidupnya tentu tidak berada dalam satu lokasi yang berdekatan. Pada tahun 1889, kondisi tersebut mulai membaik dengan pertambahan imam di Indonesia hingga 50 orang, walaupun misi Katolik di Yogyakarta masih dilarang sampai tahun 1891. Sejarah berdirinya Gereja Katolik di Indonesia kemudian berlanjut kepada perkembangan agama Katolik di Yogyakarta. Awal mula misi Katolik di Yogyakarta adalah kemunculan Pastor Van Lith yang pada tahun 1896 datang ke Muntilan. Usahanya pada awalnya belum menghasilkan apa-apa. Namun, pada tahun 1904, tiba-tiba datang 4 orang kepala desa dari daerah Kalibawang untuk meminta diajarkan mengenai pelajaran agama Katolik. Pada tahun 1904, rombongan orang Jawa berjumlah 178 orang dibaptis di sebuah mata air yang terletak di Semagung. Tempat yang terletak antara 2 batang pohon sono ini sekarang menjadi tempat yang sungguh sangat bersejarah. Sekolah guru di Muntilan kemudian didirikan oleh Romo Van Lith pada tahun 1900, bernama Norma School. Pada tahun 1904 bernama Quick School atau Sekolah Pendidikan Guru. Sekolah-sekolah Katolik kemudian dikumpulkan pada tahun 1918 dalam satu yayasan bernama Yayasan Canisius, di mana para imam dan uskup pertamanya adalah mantan-mantan siswa Muntilan. Sejarah berdirinya Gereja Katolik di Indonesia berkembang pesat pada permulaan awal abad ke-20. Pada tahun 1911, Van Lith mendirikan sekolah seminari menengah yang menghasilkan 3 dari 6 calon imam yang berasal dari generasi pertama pada 1911 sampai 1914. Kemudian ditahbiskan menjadi imam pada tahun 1926 dan 1928. Ketiganya adalah Romo Satiman, Romo Jaja Saputra, dan Romo Sugija Pranata. Pada tahun 1942, Jepang menyerbu dan menguasai Indonesia sampai tahun 1945. Tenaga imam, bruder, suster yang berkebangsaan Belanda ditangkap dan ditahan. Gereja dilayani oleh tenaga-tenaga pribumi yang jumlahnya sangat terbatas. Gereja Katolik tetap bertahan sebagai gereja dalam diaspora. Uskup Petrus Yohanes menghadap penguasa penduduk Jepang dan berhasil mengusahakan agar Rumah Sakit Santo Corolus, Jakarta dapat berjalan terus. Indonesia kemudian dinyatakan merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, tak lama setelah Jepang menyerah kepada sekutu. Hal itu dapat disetujui Belanda yang berusaha keras untuk kembali menguasai bumi Nusantara. Terjadilah konflik mempertahankan kemerdekaan. Pada masa agresif militer Belanda kedua,
di mana terjadi penyerangan pasukan Belanda ke Semarang dan berlanjut ke Yogyakarta pada tanggal 20 Desember 1948, membuat Romo Sanjaja dan Frater Hermanus terbunuh di Dusun Kembaran dekat Muntilan. Dalam sejarah berdirinya Gereja Katolik di Indonesia, Romo Sanjaja dikenal sebagai martir pribumi. Pada tanggal 29 Juni 1967, Kardinal pertama Indonesia diangkat. Beliau adalah Justinus Kardinal Darmo Juwono. Pada Konsili Vatikan kedua, di tahun 1962 sampai 1965, Gereja Katolik di Indonesia ikut berpartisipasi secara aktif. Keaktifan Gereja Katolik Indonesia juga ditandai dengan kunjungan Paus Paulus ke-6 pada tahun 1970 dan Paus Yohanes Paulus II pada tahun 1989. Pada tahun 2006, tercatat bahwa umat Katolik di Indonesia mencapai 3%, lebih sedikit dibandingkan penganut agama Protestan, dan kebanyakan umat agama Katolik ini berlokasi di Papua dan Flores. Demikianlah video pembelajaran tentang masuknya Gereja Katolik ke Indonesia yang dapat saya paparkan. Saya minta maaf untuk ketidaksempurnaan dalam video saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.